Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi hari yang sangat istimewa. Kita berkumpul di tempat yang sangat istimewa, di Masjid Nabawi, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di hari yang istimewa, hari Asyura. Hari yang puasanya, kata Rasulullah, menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun. Hari di mana sangat berkesan bagi pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah mendapati masyarakat Yahudi berpuasa Asyura, maka ditanya kenapa? Maka mereka menjawab bahwasanya ini adalah hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dengan ditenggelamkannya Fir'aun. Maka Rasul mengatakan nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih dekat dengan Nabi Musa dibandingkan kalian. Musa itu lebih dekat ke kami daripada kalian. Sebab kami adalah orang yang berjalan sejalan dengan jalannya Nabi Musa. Adapun kalian yang ngaku umatnya nyeleweng dari jalannya Nabi Musa. Maka kami lebih berhak untuk memuliakan Musa. Kami lebih berhak untuk mengenang Nabi Musa melebihi daripada kalian. Maka Rasulullah perintahkan muslimin untuk berpuasa. Dan itu menjadi kewajiban atas umat Islam. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, baru pada tahun berikutnya diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Kemudian juga di akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apabila saya berjumpa dengan tahun depan, Asyura tahun depan, niscaya saya akan puasa bukan hari Asyura saja tetapi Tasu'a dan Asyura. Sehingga dianjurkan untuk berpuasa Asyura itu bukan dia sendiri tetapi digabung sehari sebelumnya Tasu'a 9 Muharram atau sehari setelahnya 11 Muharram. Jadi 9 10 atau 10 11. Hakadha diajarkan. Dan di hari Asyura memiliki banyak kejadian. Di antara kejadian-kejadian istimewa adalah di hari tersebut bahteranya Nabi Nuh itu merapat setelah badai berbulan-bulan terombang-ambing di atas perahu tersebut, di suatu badai yang terbesar yang pernah dilalui oleh bumi ini, dengan ditenggelamkan seluruh bumi tenggelam. Maka perahu tersebut setelah berbulan-bulan terdampar dan merapat di bukit Judi, istawa 'alal Judi, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Dan juga di hari Asyura tersebut Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Ibrahim dari apinya Namrud. Dan di hari Asyura itu Allah Ta'ala perjumpakan Sayyidina Ya'qub dengan Nabi Yusuf putra beliau setelah terpisah berpuluh-puluh tahun. Dan di hari Asyura Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dan pertolongan atas bencana, musibah dan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayyub. Maka solusi kesehatannya dan solusi dari semua problemnya pada hari Asyura. Dan di hari Asyura itulah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan setelah dia mendekam di situ sebulan lebih, berhari-hari, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Asyura itulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan di hari Asyura itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan
pertolongan kepada Bani Israel dan Nabi Musa dengan ditenggelamkannya Fir'aun. Dan di hari Asyura itu pun juga terbunuh wafat daripada salah seorang cucu Rasulullah SAW, pejuang dakwah yang sejati, Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bahasan kita pada pagi hari ini, sebelum kita bahas mengenai hal-hal yang berkenaan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, sedikit kita cari apa agendanya Asyura. Agenda Asyura, Muslim punya agenda sendiri. Kita punya status, kita punya identitas. Identitas kita adalah kita anggota dari umatnya Nabi Muhammad. Keanggotaan organisasi, keanggotaan perusahaan, keanggotaan institusi tertentu enggak selamanya. Keluar juga enggak penting. Bahkan keanggotaan dari suatu negara juga enggak selamanya. Kita kalau mati udah bukan jadi warga negara Indonesia lagi, warga negara akhirat namanya. Selesai sudah. Di mana ketika orang meninggal dunia, bernegara berapa udah enggak penting lagi, alamnya udah lain lagi. Udah nggak penting lagi. Punya paspor, nggak punya paspor, punya SIM, punya KTP, nggak punya KTP, begitu, udah nggak penting lagi. Hal yang semacam itu. Tetapi identitas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, nah ini jangan sampai hilang. Nggak ada kartunya sih, nggak ada kartunya di dunia. Akan tetapi kartunya identitas ini adalah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan identitas tersebut nggak dibuktikan dengan titel, dengan lambang, dengan tanda, ya, atau dengan plakat, atau dengan kartu, tetapi dibuktikan dengan pelaksanaan, dengan pengamalan, dengan sikap. Bagaimana sikap tersebut? Kita anggotanya Nabi Muhammad, anggota umat Nabi Muhammad, kita punya keseharian, punya kebiasaan di momen-momen tertentu. Ada ritual yang kita lakukan. Apa ritual yang kita lakukan? Ya Ramadan ada yang kita lakukan. Kemudian juga setiap hari ada yang kita lakukan, seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Cara berpakaiannya kita, cara berucapnya kita, pola fikir kita. Kemudian juga di hari Asyura juga kita ada agenda. Agendanya yang pertama adalah berpuasa di hari Asyura, sebagaimana disunahkan oleh Nabi Muhammad. Puasanya menghapuskan dosa selama 1 tahun. Dan yang kedua, agenda Asyura adalah tausi'ah alal iyal, memberikan keluasan nafkah terhadap keluarga, anak, istri, ya, ataupun orang tua, kerabat, famili. Memberikan keluasan nafkah kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Berikan keluasan nafkah. Minimal biasanya ngasih makan menunya 1, tambahin jadi 2 menu atau 3 menu. Begitu keluasan nafkah dalam rezeki dan sebagainya. Dalam riwayat disebutkan man wassa'ala iyali yaum Asyura, orang kalau dia meluaskan nafkah kepada keluarganya di hari Asyura, maka dijadikan tuh sepanjang tahun rezeki dia diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harinya sampai tenggelam matahari ntar. Ya, kita mau kasih uang, kita mau kasih makanan, kita bawa sesuatu yang simpel. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga agenda di hari Asyura adalah silaturahim, menyambung silaturahmi. Ya, dengan kita berziarah kah, berkunjung kah, silaturahmi kepada kerabat, famili, atau paling enggak telepon. Dan agenda Asyura ziarah kepada ulama. Dan agenda di hari Asyura adalah disebutkan, diriwayatkan oleh sebagian ulama, memakai celak mata, menggunting kuku, mandi di hari Asyura, membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya, kalau bisa sebanyak 70 kali. Kemudian juga membaca surat Al-Ikhlas kalau bisa sebanyak 1000 kali. Oh, kebanyakan. Ya, ente maunya berapa? 100 kali, 200 kali, silahkan. Begitu. Surat Al-Ikhlas ta'dilu thuluthul Qur'an. Surat Al-Ikhlas 1 kali itu pahalanya sama seperti membaca 1/3 Al-Qur'an, sabda Rasulullah SAW.
Ada satu sahabat tiap sholat baca surat selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa? Ngadu lagi kepada Rasulullah, makmum-makmumnya. Nabi jawab, fiha sifat Rahman wa inni uhibbuha. Di dalamnya ada sifat-sifat Rahman dan aku suka dengan surat ini. Maka Nabi bilang kepada orang yang doyan dengan surat Al-Ikhlas tersebut dan terobsesi dengan surat Al-Ikhlas, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuat engkau masuk ke dalam surganya Allah. Berkat cintamu engkau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agenda di hari Asyura adalah yaitu memberikan ihsan, kebaikan, menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada anak yatim. Bagaimana bentuk kepedulian terhadap anak yatim? Walaupun dengan menunjukkan cinta. Berbagi kasih sayang, usap kepalanya anak yatim, apalagi kalau ngusapnya pakai duit. Lebih baik lagi. Menunjukkan cinta, kepedulian, kasih sayang kepada anak-anak yatim. Dan inilah di antara agenda dan amalan mukmin di hari Asyura. Dan alhamdulillah pagi hari ini yang menjadi bahasan kita adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian di antara kalian sekelompok umat yang kerjaannya ngajak manusia kepada kebaikan. Berdakwah, menjadi orang yang berdakwah ngajak kepada kebaikan. Dan untuk berdakwah tersebut enggak cukup satu orang, enggak cukup dua orang, enggak cukup tiga orang. Sehingga Allah Ta'ala enggak bilang wal takum minkum rajul au rajulan. Allah enggak bilang jadilah di antara kalian satu orang, dua orang. Tapi Allah bilang jadilah di antara kalian umat. Umat tuh berapa banyak? Bukan satu, bukan dua, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Jadilah kalian umat yang mengajak manusia kepada kebaikan. Ngajak manusia kepada kebaikan. Dakwah. Dakwah ngajak kepada kebaikan. Al-iman wal amalus salih. Ngajak orang kepada iman dan amal salih. Ya'muruna bil ma'ruf, ngajak manusia kepada hal-hal yang ma'ruf. Yanhauna 'anil munkar, mencegah manusia dari hal-hal yang mungkar, dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ngajak manusia kepada kebaikan, hal-hal yang baik. Hal-hal yang diperintahkan, dianjurkan, baik itu diwajibkan ataupun disunnahkan atau dianggap baik oleh syariat. Kemudian juga mencegah manusia dari yang mungkar, yang haram atau yang makruh atau khilafil aula atau bertentangan dengan adab dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah identitas kita umat Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Kok bisa? Sebab Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, yang paling baik, yang paling agung, yang paling hebat. Sehingga karena Nabi kita Nabi paling mulia, maka umatnya naik status menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Surga haram dimasuki oleh siapapun juga sebelum Nabi Muhammad. Dan haram surga dimasuki oleh umat manapun juga sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mayoritas penghuni surga adalah umatnya Rasulullah. Mayoritas. Nabi bilang penghuni surga itu ada 120 barisan. Disuruh berbaris. Yang masuk surga itu ada 120 barisan. Masya Allah. Dari Allah Ta'ala min sunatillah, Allah suka kerapihan. Suka rapi, keteraturan, ketertiban. Sehingga mau masuk surga aja juga nggak ricuh. Padahal surga seluas-luasnya. Tapi diatur, masuk surga 120 barisan. Subhanallah. Orang yang masuk surga dari semua umat 120 barisan.
Nabi bilang doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Ya Allah, jadikan umatku ini sepertiga penghuni surga, dikasih oleh Allah. Terus doa lagi, ya Allah, jadikan umatku ini, minta doa lagi, setengahnya penghuni surga adalah umatnya Rasulullah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga di akhir Rasul mengatakan penghuni surga 120 barisan 2/3. Sama nun soffa min hadhil ummah, 80 barisan dari umatku, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2/3 penghuni surga dari umatnya Rasulullah. Asal kita jangan kehilangan status, jangan kehilangan keanggotaan kita dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang bisa nyebabin kehilangan status keanggotaan dari umatnya Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kita bukan bagian dari kita. Yang menipu umat Islam bukan bagian dari umat Islam. Menipu dalam urusan duniawi, keji, tercela. Tapi menipu dalam urusan akhirat 1.000.000 kali lebih tercela. Mengatasnamakan agama sesuatu yang bukan bagian dari agama. Mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan agama padahal bukan bagian dari agama. Begitu. Mengatasnamakan ini amalan akhirat padahal murni dunia, murni duniawi, murni politik, murni ambisi syaitan, waliyadzubillah min dzalik. Itu adalah penipuan yang paling keji. Itu bukan bagian dari kita, kata Rasulullah SAW, yang menipu umat Islam, baik dalam perkara dunia mereka ataupun dalam perkara akhirat mereka. Kemudian juga Rasul SAW menjadikan keistimewaan umat ini dijadikan oleh Allah Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian umat yang terbaik. Apa sih cirinya? Apa cirinya? Kita umat terbaik, punya KTP, cukup dengan label, begitu. Kalau kita mati ke kubur bawa KTP, Islam, begitu? Enggak. Kenapa? Sebab itu enggak penting, KTP itu tidak penting, ya maaf. Begitu. Habis, yang penting apa? Di antara identitas yang penting, sholat 5 waktu, tarbiyah, didikan, begitu. Dan di antara identitas yang penting adalah dari umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Merintahkan orang dengan yang ma'ruf, ngajak orang kepada yang ma'ruf, perintah yang ma'ruf. Tanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari yang mungkar. Terus wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Loh, kok imannya belakangan? Itu pertanyaannya. Kok imannya belakangan? Iya, iman itu ada derajat. Alhamdulillah Allah Ta'ala muliakan kita dengan iman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus setelah itu iman ini mesti kita perkuat. Iman bertambah dan berkurang. Diperkuatnya itu dengan amalan-amalan. Dan di antara amalan yang membuktikan sahnya keimanan seseorang itu, dia nggak bisa ngelihat orang ninggalin yang ma'ruf atau ngerjain yang mungkar. Dia pasti akan memberikan nasihat. Sehingga dijadikan di antara bukti keimanan, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar, wa tu'minuna billah, baru kalian mencapai hakikat iman. Didukung oleh hadis yang lain yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkar, yang lihat mungkar, falyughayyirhu, rubah, disuruh rubah, bukan disuruh hancurin, bukan disuruh mencaci, bukan disuruh memaki, tetapi melihat mungkar kita disuruh merubah. Kalau cuma sekedar ngingkarin aja, kalau sekedar mencaci aja, sekedar komplain aja, itu mah gampang. Anak-anak kecil di internet, di medsos, ahlinya. Dan orang-orang yang kurang akal di medsos, ahlinya. Untuk mengkomplain, mencela, mencaci, mencerca. Nggak perlu sekolah berpuluh-puluh tahun di pondok pesantren untuk mencaci. Nggak harus jadi ulama besar untuk mencaci. Preman juga jagonya dalam mencaci. Keberanian seseorang, arogansi seseorang, mencaci, memaki, anarkis, itu enggak membuktikan keilmuan seseorang ataupun juga keberanian dia dalam jihad. Enggak dilihat dari itu.
Oh, dia hebat, berani mencaci, berani memaki. Ya, kayak Nabi? Enggak. Kayak siapa? Kayak setan. Begitu. Akan tetapi keberanian seseorang, kegigihan seseorang dalam amar ma'ruf dari mungkar bukan dalam mencaci, memaki, arogan, enggak dilihat dari situ. Ya. Tetapi di dalam menjalankan kode etik dakwah yang diatur oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, "Kamu lihat mungkar, bagaimana bersikap?" Sikap seperti sikap yang diajarkan Nabi, falyughayyirhu. Sikap yang diajarkan Nabi, merubah. Kalau ngancurin, ngatain, preman bisa. Tetapi merubah itu perlu kebijaksanaan. Merubah, gimana ngerubah? Berubah mungkar, rubah menjadi ma'ruf. Jelek, rubah menjadi bagus. Jauh dari Allah, rubah menjadi dekat kepada Allah. Dibenci oleh Allah, rubah menjadi disukai oleh Allah. Rubah. Lihat mungkar, rubah. Rubahnya bagaimana? Dengan tangan. Wah, berarti boleh ngancurin. Dengan tangan, Nabi berbicara semacam ini sebab ada juga peringkat kemampuan seseorang di dalam merubah mungkar tersebut, ada peringkatnya seseorang. Rahimallahu imra'an arafa gadra nafsih. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Kalau orang nggak tahu diri, nggak tahu kadar dirinya, ya, anak kecil umur 3 tahun disuruh angkat barbel atau suruh ngangkat motor, ya, suruh pikul motor, suruh dorong mobil, nah itu namanya nggak tahu diri. Yang semacam ini, orang tua udah sakit, ada jantung, ada gula, ya, ada apa lagi namanya, ada kolesterol, sekalinya makan lemak disikat sebanyak-banyaknya sepiring, kemudian juga gula kalau belum sekarung sehari belum puas, itu namanya nggak tahu diri. Kalau dia nggak tahu diri akan menimbulkan kerusakan. Nggak tahu kadar dirinya akan menimbulkan kerusakan pada pribadi dia ataupun kepada orang lain, ya kan? Sama nih seperti lampu listrik, ya. Voltasenya berapa? 220 sampai 240. Ya. Ada juga voltase listrik yang 110. Kalau kita nggak tahu kadarnya, yang 220 dicolok ke 110, ya rusak mesin kita. Yang 110 dicolok ke 220, rusak, hancur. Harus tahu voltasenya. Harus tahu kadarnya, harus tahu ukurannya dalam segala sesuatu. Begitu juga manusia tuh, annas ma'adin, beragam, bermacam-macam. Nah, manusia tersebut yang beragam itu dalam menyikapi mungkar, sikap berbeda-beda sesuai dengan kadar dirinya. Antara sikap falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Dan sikap kedua, au bilisani, rubah dengan mulutnya, dengan lidahnya. Dan yang ketiga, au bigalbih, rubah dengan hatinya. Rubah dengan hatinya. Rubah dengan tangannya, kalau dia punya kekuasaan, punya kemampuan, punya kekuasaan. Begitu. Dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan, misalkan dia memang punya otoritas untuk mengatur, untuk membenahi dengan tindakan, itu kewajiban dia, tugasnya pemerintah dan orang-orang yang punya otoritas. Tapi orang yang nggak punya otoritas, ya, kalau tahu-tahu dia bertindak dengan tangannya, bakal menimbulkan kerusuhan, kekacauan dan keresahan di masyarakat. Ngelihat apa sedikit, pukul, hancur, bakar, sikat, ganyang, tendang. Nggak begitu. Dia nggak punya otoritas. Yang punya otoritas pemerintah. Sehingga dalam makna yang semacam ini, Al-Imam Al-Haddad Al-Mujaddid di abad ke-11 itu beliau menyebutkan di dalam kitab beliau, begitu juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, salah seorang ulama besar di abad ke-6 Hijriyah. Mereka mengatakan, dan banyak ulama-ulama besar
syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kewajiban, dianjurkan, tapi dengan syarat tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Mencegah dari kemungkaran. Kalau menimbulkan mungkarnya ada berapa? 1. Gara-gara dia ingkarin dan pengingkarannya, bentuk pengingkarannya tidak bijaksana, tadinya mungkarnya 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4. 1 mungkar, gara-gara lu mungkarnya jadi 5. Gak bijaksana. Mungkar tadinya gak ada orang tahu, gara-gara dia menjadi isu nasional. Mungkar tadinya gak ada yang dukung, tapi gara-gara dia berhasil meraih simpati dunia, begitu didukung oleh organisasi ini itu. Tadinya orang nggak tahu, tadinya orang nggak peduli, tadinya orang anti dengan itu semua, dan tabiat manusia nggak suka kepada kemungkaran. Tetapi gara-gara tidak bijak menyikapi, begitu, jadi dapat dukungan sana dan sini. Walaupun kadang saya nggak dukung mungkarnya, tetapi saya tidak terima kalau ada orang lain dibully dengan pembulian yang berlebihan. Ya kan? Dan jangan diartikan ketika ada omongan ini berarti kamu bela kemungkaran, kamu bela perzinaan, kamu bela hal yang haram dan ini, bela kekafiran. Bukan. Ya. Dia mungkar, dia maksiat, begitu. Sikapi dengan hal yang baik. Oh, nggak bisa. Berarti kamu pembela dia. Oh, nggak begitu. Nah, ini kan manusia emang susah kalau dialog sama orang yang bicaranya pakai nafsu bukan pakai akal. Kalau kita bicara orang yang manusia bicara pakai akal. Muslim berbicara dengan akal dan agamanya, dengan imannya, dengan keilmuan. Tapi kalau hewan, binatang nggak pakai akal, apalagi pakai ilmu, kagak. Apalagi pakai agama, tidak. Bicaranya pakai naluri, bicaranya pakai syahwat, pakai nafsu. Jadi nggak ketemu, ya, dialog. Kita mau dialog sama kucing, mau dialog sama kambing, begitu nggak ketemu. Ya. Sebab beda bahasa. Ini bahasa hewan, ini bahasa manusia. Bahasa manusia ilmu, akal, begitu, kesantunan, budi pekerti. Tapi bahasa hewan, cakar, gigit, pukul, amarah, emosi, enggak ketemu hal yang semacam ini. Enggak bisa diajak dialog. Alhasil, disuruh rubah dengan tangan bagi orang yang punya otoritas. Sebab kalau enggak bakal menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Dulu pernah ada katanya konser penyanyi terkenal ditentang oleh masyarakat di mana-mana segala macam, sampai menjadi isu, bukan isu dunia, maaf, jadi isu masjid. Masjid untuk dikumandangkan nama Allah berubah. Yang dikumandangkan ada beberapa orang ceramah lebih banyak menyebut nama penyanyi kafir daripada menyebut nama Allah dalam ceramahnya. Sampai anak-anak kita, saya punya anak-anak, punya santri, punya anak-anak kita jaga kupingnya, tidak mendengar nama-nama manusia bejat dari penyanyi-penyanyi yang seniman-seniman yang kelihatan betul-betul melanggar syariat, dari orang-orang yang tidak beriman. Kita jaga anak kita, nggak kenal mereka, nggak tahu namanya mereka, wala tahu keberadaan makhluk ini ada di dunia, dia nggak tahu. Kita jaga, berhasil kita lindungin dia di rumah, dari internet, dari televisi, nggak kenalin semua. Tahu-tahu dengarnya di mana? Di masjid. Kenapa? Ustadznya memperkenalkan, mengiklankan penyanyi tersebut di situ. Rasanya mau tanya, lu dibayar berapa sama tuh penyanyi sampai mengiklankan di masjid? Kamu mencemari masjid. Ada satu orang ustadz datang ke ke masjid mau ngajar. Murid-muridnya udah nunggu, semangat, antusias. Itu ustadz datang, moodnya udah berubah, kesel, banting buku, banting meja. Kenapa ustadz? Kenapa? Saya marah, saya lagi kesel. Kenapa? Itu di kampung sono tuh ada orang bikin orkesan.
tuh kampung yang sebelah sono, ya, RT ini, RW ini, dia mau bikin orkesan, habis sini nih, jam 9 malam, mendatangkan penyanyi dari grup band ini dan itu. Gitu, orang-orang pada hadir situ, malah dia kasih makan gratis orang di situ. Muridnya begitu, oh, habis ngaji kita mampir ke situ. Jadi, mestinya ngajak kepada kebaikan, jadi, dan mengingkari, mencegah dari keburukan, malah mengiklankan kemungkaran. Karena nggak bijaksana dalam hal ini. Ini keliru. Ulama bilang haram mengingkari kemungkaran kalau menyebabkan mungkar yang lebih dahsyat. Dengan memperbanyaknya, ataupun menyebarkannya, ataupun menjadikan itu sebagai isu yang lebih terkenal lagi. Haram. Makanya, ta'muruna bil ma'ruf, amr ma'ruf nahi mungkar. Amr ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Bijaksanalah. Ngajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik. Mencegah orang dari kemungkaran dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau mencegah orang dari kemungkaran dengan cara yang mungkar, nah, caranya ente mungkar. Mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar, menjadi dua mungkar. Satu mungkar yang ada di masyarakat, yang kedua adalah mungkar caranya kamu. Cacian dan makian, omong kotor, kebohongan, penipuan, berita palsu, provokasi, itu bukan media yang bisa dijadikan alat, bukan hal yang bisa dijadikan media untuk mengingkari kemungkaran. Tidak. Tapi itu adalah kemungkaran yang harus diingkari. Cacian, makian, provokasi, kebohongan, itu bukan nahi mungkar, tapi itu adalah mungkar yang harus dinahi. Haram. Yang haram nggak bisa dijadikan alat, ya, untuk bela agama. Besok-besok orang bakal bilang, oh, saya mencaci untuk bela Islam. Saya memprovokasi untuk bela Islam. Saya bikin berita palsu, sebarkan di medsos untuk bela agama Islam. Melakukan kebohongan. Menjelek-jelekan orang lain untuk bela agama Islam. Besok-besok ada orang minum minuman keras. Kenapa? Untuk bela orang Islam. Kalau saya nggak beli minumannya, dia nggak ada nggak ada rezeki buat makan hari ini. Besok-besok orang berzina untuk bela agama Islam. Boleh nggak? Wah, atas nama dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ayo yang semangat hadir di masjid saya, ya, pokoknya yang hadir sholat jamaah, saya bungkusin 1 kantong plastik narkoba, ya, biar semangat. Yang hadir di masjid saya kasih minuman keras 1 botol, biar semangat, biar rajin. Yang ikut jamaah saya boleh berzina, saya siapkan. Haram. Yang mungkar tidak bisa dijadikan alat. Begitu juga sebagaimana perzinaan, minuman keras, narkoba, pencurian, itu nggak bisa dijadikan media untuk dakwah. Cacian juga nggak bisa, makian juga nggak bisa, kebohongan, provokasi, ini semuanya hal-hal yang haram. Ini semuanya nggak bisa dijadikan. Oh, ente ngasih contohnya beda, zina sama bergosip, zina sama mencaci. Oh iya, memang beda. Zina dengan bergosip ya beda lah kejahatannya. Zina itu dosa gede. Gosip, ghibah, mencaci lebih gede dosanya dari zina. Bukan lebih kecil, bukan juga sama, lebih besar daripada perzinaan. Nabi bilang, fima rawahu Abi Dunya, itu beliau bilang, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang bahwa iyyaka wal ghibah fa innaha asyaddu minaz zina. Hati-hati dari gosip, dari ghibah. Itu lebih dahsyat daripada perzinaan. Itu dalam sebuah athar bahkan disebutkan bahwasanya ghibatul muslim asyad min 30 zanya fil Islam. Gosipin, ngomongin muslim lain lebih dahsyat daripada 30 perzinaan dalam Islam. Bahkan dalam hadis yang lain, adna riba mithl an yankih rajul ummahu. Dosa riba yang paling kecil itu dosanya sama seperti dosa
Dosa riba itu ada 70 sekian praktek. Dan dosa riba yang paling kecil, dosanya sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Itu riba. Terus Nabi bilang, wa inna arbar riba, masuk dalam kategori riba yang paling dahsyat, yang paling tinggi, yang paling besar dosanya. Apa? Tatawulur rajul fi 'irdi akhihil muslim. Ketika seseorang menodai kehormatan saudaranya yang muslim dengan ucapannya, dengan cacian, makian, dengan gosip, dengan provokasi, dengan namimah, dengan fitnah. Jadi kita fahami ucapan amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Kita sekarang dakwah tuh bukan punya kita. Dakwah tuh harus ada izin. Kita nyetir ada izin. Oh, saya mau buka praktek dokter, ada izin, harus ada izin. Kalau nggak ada izin namanya mau praktek. Mau bikin rumah, izin mendirikan bangunan, harus ada izin. Ya, mau bikin masjid aja pakai izin. Ini masjid pakai izin nggak bikinnya? Harus pakai izin. Dakwah juga pakai izin. Izinnya dari mana? Dari Allah. Lah, saya nggak punya izin. Saya nggak punya izin dari Allah Ta'ala. Izinnya kita numpang kepada izin yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira da'iyan ilallahi biiznihi. Kami utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, da'i ilallah, ngajak manusia kepada Allah dengan izin dari Allah. Ada izin. Nabi dakwah ada izin dari Allah. Dengan izin dari Allah. Itu izinnya Rasulullah yang diterima. Dan kita numpang kepada izinnya Nabi Muhammad. Gimana bentuk numpangnya kita? Bentuk numpangnya kita, Rasul perintahkan balighu, sampaikan. Nabi suruh sampaikan. Ala falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Yang hadir bersama saya, sampaikan kepada yang tidak hadir. Rubba muballighin aw aminas sami'. Kali orang yang menerima penyampaian, orang kedua, orang ketiga yang sampai kepadanya berita dan perintah saya itu lebih memahami, lebih mengerti daripada orang yang dengar langsung dari saya. Membuka pintu pemahaman begitu di setiap generasi. Jangan putus asa. Kemudian juga balighu, sampaikan. Nabi enggak berhenti sampai balighu, sampaikan. Nabi nggak bilang cuma baligh doang, tapi anni, bersumber dari Rasulullah. Sampaikan an Rasulillah, memberikan penyampaian yang mewakili Rasulullah, yang mencerminkan Rasulullah. Balighu anni, walaupun satu ayat. Jadi di sini ada sanad dan ada pencitraan, mencitrakan Rasulullah. Mencerminkan Rasulullah dalam ucapannya, menyampaikan dengan mewakili Rasulullah. Pertanyaan, kalau atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, mencaci memaki, ya, mencaci memaki, ngomong kotor, itu mencerminkan Nabi atau mencerminkan setan? Cacian dan makian, simpel aja. Cacian, makian, provokasi, itu cerminan Nabi Muhammad atau cerminan setan? Cerminan setan. Cerminan iblis, bukan cerminan Nabi Muhammad. Saya mencaci kalian, mewakili Nabi Muhammad. Kagak, mewakili setan. Saya mencaci, memaki, membela Nabi Muhammad. Tidak, membela setan itu namanya. Lah, oh iya, ada satu sahabat dihukum minum minuman keras. Setelah dihukum, berulang 2 kali, 3 kali. Satu orang sahabat yang lain mencaci orang itu, dikatain. Maka Nabi tegur, la takun aunan li syaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dalam menjerumuskan saudaramu makin jauh dari Allah. Dia mencaci, memaki, melaknat, ghirah, cemburu terhadap agama. Ini bentuk pembelaan saya kepada Allah, membela Nabi, membela Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi gugurkan segala klaim tersebut. Yang kamu bela dengan cacian bukan Allah, bukan Nabi, bukan Islam, bukan agama, bukan amar ma'ruf, bukan nahi mungkar.
Tapi yang kamu bela setan. La takun aunan li syaitan. Jangan jadi kamu pembelanya syaitan. Dengan membuat saudaramu makin jauh dari Allah. Faham nggak? Itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Rasul SAW, beliau yang ini jalan dakwah, jalannya Nabi, bukan jalan kita ngarang-ngarang. Jalannya Nabi dalam berdakwah, ikutin metodenya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manit taba'ani. Ini adalah jalanku. Ya Muhammad, kata Allah, katakan, umumkan kepada manusia, ini, ya wahai manusia, Rasul menyampaikan, ini jalanku. Jalannya Nabi Muhammad. Apa? Ad'u ilallah. Jalan saya ngajak manusia kepada Allah ala basirah. Dengan bijaksana, dengan hikmah. Begitu. Dengan kesantunan, dengan ilmu. Dakwah nggak pakai ilmu, bukan dakwah itu. Harus pakai ilmu. Ilmu juga harus sanadnya nyambung. Jelas. Ya, pemahamannya nyambung. Begitu. Bukan ngarang, berbicara mengatasnamakan Al-Quran, berbicara menafsirkan Al-Quran, pakai akalnya dia, tersesat. Bersiap kata Rasulullah untuk duduk singgasananya, kursinya udah siap di neraka. Yang berbicara menafsirkan Al-Quran, menurut pendapatnya, bersiap, kursinya udah siap di neraka. Menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, udah punya kursi di neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faliyadabawa maq'adahu minan nar ala basirah. Dan ini jalanku, ana wa manit taba'ani. Dan orang-orang yang ikut bersama Nabi Muhammad. Amar ma'ruf seperti Nabi Muhammad. Nahi mungkar seperti Nabi Muhammad. Dakwah seperti metodenya Nabi Muhammad. Jihad seperti jihadnya Nabi Muhammad. Asyidda 'alal kufar seperti Nabi Muhammad. Siapa orang yang lebih ahli dalam berjihad melebihi Nabi? Beliau orang yang paling ahlinya jihad, guru besar jihad, mujahid yang terbesar. Beliau adalah orang yang paling asyidda 'alal kufar. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan bilang, kita harus asyidda 'alal kufar. Bini kamu nggak pakai kerudung. Bininya nggak pakai kerudung, teriak asyidda 'alal kufar. Nggak pakai kerudung bini saya, ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya, ya pakai lipstik, parfum, minyak wangi. Hal asyidda 'alal kufar. Nabi bilang perempuan keluar dari rumahnya ya dengan memakai parfum, kecium oleh orang laki-laki yang bukan muhrimnya, fahiya zaniyah, dapat dosa zina. Termasuk walinya juga, suaminya juga kena, bapaknya juga kena. Asyidda 'alal kufar, kamu pakai adatnya kufar yang dikutuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak, udah enggak pakai makeup, tapi bajunya ketat kemana-mana. Kelihatan bentuk tubuhnya kemana-mana. Ada adat siapa? Asyidda 'alal kufar, cuma diambil sepotong yang dia mau. Syariat Allah, jaga mulut, ada syariat Allah. Dirikan syariat, menjaga mulut, menjaga akhlak, menjaga mata, menjaga telinga dari yang haram. Begitu. Bela agama dengan berbohong. Siapa yang kamu bela? Dengan mencaci, siapa yang kamu bela? Nabi bilang yang kamu bela itu syaitan. Begitu. Ini jalan-jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut metodenya Nabi Muhammad. Nabi orang yang paling asyidda 'alal kufar. Kamu mau jadi asyidda 'alal kufar seperti Nabi Muhammad. Mau menjadi jihad fisabilillah seperti Nabi Muhammad. Mau amar ma'ruf seperti Nabi Muhammad. Mau nahi mungkar seperti Nabi Muhammad. Apa kita selalu baca maulid Nabi, baca riwayatnya Nabi, baca syama'ilnya Nabi. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an uslimatuhul ghufran yansuhu lil insan yafsuhu fil lisan ya'fu min adz-dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi idza dhuyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Disebutkan akhlak perangainya Nabi Muhammad SAW. Indah, luhur, santun, mulia, kata-katanya baik, enggak berucap la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahal wa lafzul muhtawi 'ala al-ma'na al-jazal. Itu keindahannya Rasulullah. Terus ada enggak disebut Nabi kalau ngomong, ngomongannya ngata-ngatain orang. Nabi ahlinya melaknat, ahlinya mengutuk, tukang caci maki orang. Nabi selalu nyindir orang.
selalu mencaci, omongannya kotor, kasar, begitu. Hah? Beda kan? Kalau orang mengklaim nahi mungkar, ikutin Nabi Muhammad. Kalau tidak, adalah itu bukan nahi mungkar, itu adalah mungkar dengan kedok nahi mungkar, penipuan. Mungkar dengan kedok nahi mungkar. Sama daging babi dengan label halal. Mencaci haram. Baik itu dilakukan oleh pemusik yang bertato di atas panggung band, sambil megang botol minuman keras dengan antingnya sebadan, dengan tindikan sebadan, dia mencaci, memaki, ngeluarin kata-kata kotor, bergosip, haram hukumnya. Terus kalau dilakukan oleh orang yang lagi berpeci, bersorban, mencaci, memaki, di masjid, menjadi halal. Tetap jadi haram. Mau dilakukan oleh orang bertato ataupun orang mencaci, orang yang berpeci. Mau dilakukan oleh orang yang telanjang, bertato, ataupun dilakukan oleh orang yang bersorban. Mencaci haram, haram, haram. Selesai. Mau dilakukan di masjid ataupun di panggung nyanyian, haram. Daging babi haram. Kalau dibikin kebuli, jadi halal. Kebuli babi. Jadi halal. Sama, jadi haram. Daging babi disajikan buat orang yang hadir konser musik. Haram. Disajikan buat orang yang hadir maulid di masjid. Jadi halal. Haram tetap. Sampai kapan kita dibodohi? Dakwah cerminan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika seseorang memberikan label cacian, makian, gosip, provokasi, kekasaran, kekejian, diskriminasi, ini dakwah, ini amar ma'ruf, ini nahi mungkar, ini adalah penistaan terhadap dakwahnya Nabi Muhammad. Penistaan, penodaan terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Cebok pakai tisu, bukan pakai Quran. Cebok pakai Quran, penistaan. Jangan jadikan itu sebagai hal-hal yang demikian. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, saudara-saudara sekalian, makanya sanad itu penting. Alhamdulillah negeri kita masuk Islam, dakwah dibawa ke bumi Nusantara ini. Bukan cuma Indonesia, bumi Nusantara. Indonesia yang sekarang menjadi negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan sebagian dari Thailand, Brunei, Sarawak, dari Sabang sampai Merauke, semuanya bumi Nusantara ini, bahkan sampai ke bagian Filipina juga. Itu dakwah dibawa dari awal ini oleh orang-orang yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad. Nyambung, membawa agama Islam yang jelas, asal usulnya dengan sanad yang jelas, sumbernya dari mana, identitasnya siapa. Sehingga metode dakwahnya pun juga bukan cuma pemahaman, bukan cuma narasinya atau penyampaiannya, bukan cuma ilmunya yang sanadnya nyambung, tetapi metodenya dan pemahamannya dengan sanad yang bersambung. Ada orang, ini ilmunya benar, tetapi pemahamannya keliru, tafsirnya diselewengkan. Nah, ini ulama yang bawa Islam ke Indonesia semuanya dengan sanad yang nyambung, pemahamannya nyambung, ilmunya juga nyambung. Fahmin nusus, an-nusus wal faham, pemahaman dan juga nas-nas daripada syariat tersebut dengan sanad yang menyambung. Hingga Islam di Indonesia ratusan tahun baik-baik aja, damai-damai aja, citranya paling bagus di seluruh dunia. Hingga ketika orang-orang kafir mulai iri terhadap kesuksesan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia ini, mereka ingin mencoreng dakwah ini, pengen dirusak, sehingga ingin memberikan kesan Islam dakwah bukan damai, bikin rusuh, bikin ini. Ratusan tahun kita baik-baik aja, sehingga sekarang ini di dunia beberapa orang-orang provokator memberikan label kepada agama Islam, ini agama yang penuh benci, agama yang penuh dengki,
agama yang mengajarkan kita untuk saling membenci, bikin rusuh, bikin ini. Bahkan beberapa orang-orang berpikiran bahwasanya Islam bawa masalah. Orang kalau dia dakwah Islam itu bawa masalah, nambahin problem kita. Padahal aslinya Islam menyelesaikan masalah. Selama ratusan tahun, ribuan tahun kayak begitu. Di Madinah, di Mekah, di Indonesia, Islam datang menyelesaikan masalah, solusi atas semua masalah. Tapi kenapa baru 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun belakangan ini dianggap Islam itu sebagai biangnya masalah? Apa Islamnya yang berubah? Islam gak berubah. Tapi yang menyebabkan pemikiran buruk terhadap agama Islam bukan karena Islamnya yang berubah, tetapi penyampaian yang berubah, pencerminannya yang berubah. Anninya itu hilang. Balighu anni, sampaikan mewakili Nabi Muhammad, itu yang berubah. Penyampaiannya Rasulullah tidak terwakili di sini. Yang terwakili setan, yang terwakili nafsu, yang terwakili dunia. Walaupun dengan label Islam. Ini yang mesti kita perbaiki. Terus juga satu yang mesti digarisbawahi, ad'u ilallah. Kerjaan saya ngajak orang kepada Allah, bukan ke partai, bukan ke calon, bukan ke organisasi. Oh, saya ngajak orang ke organisasi saya, ke masjid saya, ke majelis saya, ke sekolah saya, ke institusi saya. Ini keliru. Kita ngajak manusia kepada Allah. Ketika beralih ke majelis saya, ke masjid saya, ke yayasan saya, ke madrasah saya, ke organisasi saya, ke institusi saya, berarti di sini ada pengkhianatan terhadap agama. Nipu. Kamu sekarang mau ngajak orang ke institusi kamu, jangan bilang ngajak kepada Allah. Bilang da'i ila madrasatih. Jangan bilang da'i ilallah. Da'i yang ngajak ke madrasahnya, ke yayasan, jangan bilang da'i ilallah. Itu penipuan terhadap umat. Kita nggak ngajak orang kepada pribadi kita. Nah terus organisasi di sini, organisasi di Indonesia, organisasi Islam ada banyak. Organisasi Islam yang benar adalah yang dengan organisasinya dia ngajak orang kepada Allah melalui organisasinya, melalui madrasahnya ngajak orang kepada Allah, melalui masjidnya ngajak orang kepada Allah, melalui majelisnya ngajak orang kepada Allah, melalui institusinya ngajak orang kepada Allah. Begitu. Bukan menggunakan Islam ngajak orang kepada organisasi dia dan pribadi dia. Ini keliru. Ini penipuan. Dan satu hal lagi, ciri kesungguhan hal ini adalah dia senang orang mengenal Allah walaupun tidak melalui dia. Jangan seperti yang disebutkan oleh Imam Sya'rani, itu bilang, ini ulama zaman sekarang kalau ngelihat muridnya hadir pengajian ustadz lain, dekat sama ustadz lain, ketika dia melihat itu cemburu, marah, persis kayak perempuan di madu. Nggak senang hati, wah dia pindah ke masjid lain, dia pindah ke ustadz lain. Bahkan dibilang dia murtad dari masjid saya pindah ke masjid lain. Berarti ada prinsipnya dari awal tuh udah salah. Ngajaknya udah bukan kepada Allah. Mau kemana aja boleh, yang penting sampainya kepada Allah. Jangan nyampe kepada hal yang lain. Apalagi begitu kita nih ulama ngajak kepada Allah, bukan ngajak kepada partai, bukan ngajak kepada calon. Mau calon silahkan masing-masing, mau partai silahkan masing-masing. Tapi kita yang mengklaim da'i ilallah ngajak kepada Allah. Jangan menipu. Bagaimana menipu? Saya beli tiket pesawat terbang, tujuannya Surabaya, tahu-tahu diterbanginnya ke Medan. Penipuan bukan tuh? Penipuan. Nah kita dengar, oh ini ngajak kepada Allah, tahu-tahu diajaknya dibelokin ke partai, ke calon. Ada penipu.
Hakadha. Nah karenanya itu ayo kalau mau bicara tentang dakwah ilallah kayaknya sampai jam 12 siang juga masih belum beres. Ya, ini katanya ada beberapa pertanyaan, ya, monggo silakan diajukan. Fadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu alhamdulillah materinya sudah disampaikan Habib Jindan. Ada 3 pertanyaan, insyaallah dari para jamaah ada yang ingin bertanya. Kita buka 3 pertanyaan untuk sesi hari ini. Ada yang ingin bertanya tentang masalah amal ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita yang sama-sama kita cintai, Al-Habib Jindan, Al-Fakir mungkin mewakili selaku para penuntut ilmu, ya Habib. Mungkin kita sama-sama mengetahui tentang cara dakwah para guru itu mungkin berbeda-beda ya Habib. Lalu bagaimana kita untuk menyikapi hal itu? Sebagai kita sebagai menuntut ilmu, bagaimana sikap kita itu untuk menyikapi tentang perbedaan dakwah, perbedaan penyampaian dari para guru, agar dalam hati kita itu selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin itu saja. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang lain lagi, sekalian. Boleh lagi dikumpulkan saja dulu 3 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mohon pencerahannya. Yang pertama, di dalam amar ma'ruf nahi munkar, apakah ada prioritas, artinya kita amar ma'ruf dulu baru nahi munkar atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan. Dan yang kedua, dalam dakwah itu kan ada gaya berdakwah yang para sahabat itu beda-beda Ustaz, kayak Abu Bakar mungkin lebih dominan dalam gaya yang agak kasar, sementara bukan kasar ya, lebih keras mungkin ya Abu Bakar. Nah, apakah di sini Rasul atau Nabi kita itu kan mendiamkan, jadi ada pola-pola bagaimana yang apakah harus tawadu kita di dalam berdakwah atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abah Habib. Barakallahu fiik. Kenalkan saya Haji Ramdadik. Ahlan. Bagaimana ini metode dakwah anak muda yang benar-benar bisa diikutin sama anak-anak muda yang lainnya. Terlebih kondisi zaman sekarang ini, dakwah-dakwah yang begitu keras, yang sering mencaci maki, menghina ini sangat luar biasa banyaknya. Dan gimana khususnya anak muda ini untuk menyikapinya, dan apakah ada amalan khusus untuk kita semua agar lebih bisa menjaga lisan, hati, dan pikiran kita untuk tidak sujon, untuk tidak mencaci maki sesama muslim, mobil khususnya.
Itu saja. Terakhir mohon doanya Abah Habib kita semua, mudah-mudahan biar bisa berkumpul dengan para anbiya, dengan para rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian dan dijadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang punya andil di dalam dakwah. Dakwah bukan cuma tugasnya ustadz, bukan cuma di atas mimbar aja. Akan tetapi dakwah itu dengan sikap, dengan akhlak, dengan ucapan, dengan perbuatan, bukan cuma dengan lisan, bahkan dengan pakaian, ataupun juga dengan pengamalan, ataupun juga dengan niat, ataupun juga dengan tekad, sehingga diungkapkan oleh Rasulullah SAW biqalbi, hatta dengan hatinya juga. Itu dakwah. Dalam dakwah perbedaan biasa. Bukan cuma dalam dakwah, dalam segala hal perbedaan biasa. Terus tetapi tidak semua perbedaan diterima. Perbedaan yang bisa ditolerir ya, ketika perbedaan itu masih dalam koridor syariat Allah. Tapi kalau perbedaannya udah keluar dari syariat, melanggar syariat, itu udah nggak bisa ditolerir. Ya kan? Oh, saya mau sholat begitu. Di dalam sholat saya itu saya mau pakai kunut, saya nggak mau pakai kunut. Ada banyak mazhab yang mensunahkan kunut, yang tidak mensunahkan kunut. Kemudian kunut, ada banyak pendapat ulama. Ada yang pakai kunut bilang kunut itu habis ruku' pas i'tidal itu waktunya kunut. Dalam sebagian mazhab lain, kunut sebelum ruku'. Oh, baru dengar kan? Ada kunut sebelum ruku'. Ada kunut pakai angkat tangan. Ada kunut tanpa angkat tangan. Semuanya masih dalam koridor syariat. Intinya kunut doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara orang-orang yang memang punya keahlian dan keilmuan, para mujtahid yang memang diakui keilmuan mereka. Bukan tahu-tahu ada orang nggak jelas asal usulnya, saya punya pendapat. Nggak begitu. Tetapi ada orang-orang yang jelas asal usulnya, antara Imam Madhab Syafi'i, Maliki, Nu'man, Ahmad bin Hanbal. Mereka ini orang-orang yang mulia. Perbedaan Syafi'i beda dari gurunya Imam Malik. Ahmad bin Hanbal berbeda dari Syafi'i. Dan bahkan juga di antara murid-murid Syafi'i terjadi perbedaan antara mereka satu sama lain. Termasuk juga di antara murid Syafi'i ya, Ahmad bin Hanbal yang ngambil ilmu dan madhabnya Syafi'i, tapi saking dahsyatnya perbedaan dia hingga menjadi madhab yang baru. Beda daripada muridnya Syafi'i yang lain seperti Buaiti dan lainnya. Kemudian juga di antara ulama Syafi'iyah generasi setelahnya, beda antara Imam Nawawi dan Rafi'i. Rafi'i dan Nawawi, beda antara mereka. Sebagaimana perbedaan antara Ibn Hajar, Ramli, Khatib Syirbini, dan para ulama-ulama lainnya. Satu sama lain saling perbedaan. Tetapi semuanya masih dalam koridor syariat. Dan perbedaan mereka ada sumbernya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bedanya ini bukan urusan dunia loh. Bedanya dalam urusan agama. Beda dalam urusan agama. Kalau urusan dunia beda partai, itu mah kecil. Beda calon, itu mah kecil, itu urusan duniawi. Itu lebih mudah untuk bisa saling toleransi dan pengertian dalam hal ini. Tapi ini beda urusan agama. Urusan agama antara Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, antara Rafi'i, Hanafi. Kamu sesama ulama Syafi'iyah, tetapi ada perbedaan. Iya, tapi masih dalam koridor syariat. Bahkan Imam Nawawi, beliau yang mempopulerkan daripada Muharrar, kitabnya Imam Rafi'i, dengan beliau meringkas daripada kitab Muharrar karangan Rafi'i tersebut, padahal beda. Antara Ibn Hajar dan Ramli pun juga beda. Padahal mereka ini semuanya berguru kepada satu guru, Zakaria Al-Ansari.
Dan juga berguru kepada satu guru, Al-Imam Ramli, yakni ayah daripada Ahmad Ramli, Muhammad bin Ahmad Ramli. Alhasil perbedaan silahkan, tapi enggak melanggar syariat. Tidak semua perbedaan diizinkan. Kalau perbedaan yang melanggar syariat, udah kagak diizinkan. Oh, metode saya emang saya kalau dakwah begitu, ngajak orang dakwahnya pakai bir, pakai minuman keras, haram, nggak boleh. Itu melanggar syariat. Oh, saya emang metode dakwahnya untuk narik masyarakat, pokoknya ngikut jamaah saya boleh berzina, haram. Oh, metode dakwah saya yang ikut ajaran saya, yang ikut dakwah saya, yang hadir masjid saya bagi-bagi narkoba, haram. Begitu juga sebagaimana ini haram, cacian juga haram, makian juga haram, provokasi juga haram, gosip dalam dakwah, ceramah, ngomongin orang, gosipin orang, itu haram, riba haram. Tapi ini yang kita ribain, oke. Ribah tetangga yang muslim haram, ribah keluarga kita yang muslim haram, oke. Ribah wali kota yang muslim, gubernur, halal. Oh, kita nggak boleh ribain orang Islam, tapi kalau orang Islamnya presiden boleh kita gosipin. Kalau orang Islamnya gubernur boleh kita katain. Kalau orang Islamnya anggota dewan boleh kita maki. Kalau orang Islamnya dari anggota partai ini dan itu boleh kita gosipin. Ini penipuan dalam agama. Riba haram, ya haram. Gosip haram, cacian haram, makian haram. Beda boleh, silahkan, nggak ada orang yang sama. Tetapi perbedaan itu ditolerir kalau masih dalam lingkaran agama. Tapi kalau dia melanggar syariat, tidak ditolerir dalam agama ini, haram. Ada perbedaan. Nah terus kita dalam dakwah prioritasnya apa? Dakwah itu kan masing-masing, ada yang bidangnya amar ma'ruf, ada yang bidangnya nahi mungkar. Setiap orang yang amar ma'ruf udah pasti nahi mungkar. Setiap orang yang nahi mungkar otomatis amar ma'ruf. Orang-orang, ayo sholat subuh, berarti dia nahi mungkar, jangan meninggalkan sholat subuh, ya kan? Orang-orang, hadirlah di masjid sholat berjamaah, artinya jangan ninggalin sholat berjamaah. Ngajak manusia, ayo puasa Ramadan, nahi mungkar, jangan kamu meninggalkan puasa Ramadan, otomatis begitu. Ayo tutup aurat yang benar, artinya jangan buka-bukaan aurat, otomatis amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga ketika seseorang menjalankan prioritas dalam dakwah, seperti apa? Prioritas di dalam dakwah tersebut, satu, ketika masyarakat melakukan kemungkaran, ajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran yang paling dahsyat dulu. Baru kepada hal yang lebih mendingan. Itu hikmah dalam dakwah. Contoh yang gampang. Ada satu orang mau masuk Islam. Datang ke satu ustadz, "Ustadz, saya mau masuk Islam tapi nggak mau sembahyang." Ustadznya bilang, "Lu mau masuk Islam tapi nggak mau sembahyang, kagak diterima Islam lu." Kabur orangnya, malah diomelin. Galak ustadznya. Datang ke ustadz yang lain, "Ustadz, saya mau masuk Islam tapi nggak mau sembahyang." "Boleh. Mau masuk Islam tapi nggak sembahyang?" "Ya, saya terima Islamnya." "Beneran nih nggak mau sembahyang?" "Beneran." "Sama sekali." "Ya kalau bisa sih besok kita lebaran, Idul Fitri, ya kamu sholat deh. Setahun sekali, lebaran doang, Idul Fitri sama Idul Adha, setahun sekali. Itu doang, itu aja. Sholat, itu yang saya minta." Begitu. Dia masuk Islam. Diterima Islam, udah ngucap 2 kalimat syahadat, dia belajar buat sholat besok nih, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Begitu dia hadir Idul Fitri, ngelihat, wah rame, takbiran, seru, asyik. Habis lebaran, silaturahmi ke ustadznya. "Ada lagi gak sholat kayak begini?" "Ada." "Kapan?" "Entar, Jumatan." Ketemu sholat Jumat, asyik lagi. "Ustadz, ada lagi gak seperti?" "Ada." Sholat 5 waktu. Subhanallah.
Sebab dalam pandangan mereka itu dosa kekafiran lebih dahsyat daripada dosa ninggalin sholat. Kekafiran abadi di neraka. Tapi orang Islam kalau dia udah masuk Islam paling tidak biar kata digoreng di neraka 100, 200, 1000 tahun, tapi kan masih keluar lagi. Kalau dia nggak masuk Islam kan nggak keluar lagi dari neraka. Yang penting selamatin dulu dia biar tidak abadi di neraka. Udah gitu, dosa yang lain pelan-pelan kita obati. Diajarkan begitu. Coba kalau dari awal dibilang, saya tidak terima Islam kamu kalau kamu nggak sembahyang. Udah, masih terus-terusan murtad. Masih terus-terusan di dalam keadaan kafir. Tetapi biar dia masuk Islam dulu. Selamat dari penyakit yang paling dahsyat. Tinggal masalah sholatnya kita obatin. Dengan hikmah sedikit demi sedikit. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad, satu orang udah membunuh 99 nyawa. Ini dalam Sahih Bukhari. Dia bilang, saya mau taubat. Ustadz, saya udah membunuh 99 nyawa. Kalau mau taubat bisa gak? Ustadznya bilang, kagak bisa. Jadi dari zaman dulu tuh, dari zaman Bani Israel, udah banyak ustadz yang bertingkah seolah-olah dia Tuhan. Seolah-olah sorga neraka punya bapak moyangnya. Dia yang masukin orang ke sorga, dia yang masukin orang ke neraka. Dari zaman dulu tuh udah ada yang kayak begitu. Ini Nabi ngasih contoh, dulu di Bani Israel ada ustadz gadungan kayak begini. Saya udah bunuh 99 nyawa. Diampunin enggak oleh Allah? Kagak. Ngomong mengatasnamakan Allah. Allah enggak ngampunin kamu. Lah, emang lu Tuhan? Hah? Kamu enggak bakal diampunin oleh Allah. Ya udah dah. Udah 99 enggak diampunin. Saya genapin jadi 100 dibunuh ustadznya. Pas. Akhirnya timbul lagi keinginan setelah sekian lama, saya mau taubat. Siapa orang ustadz yang paling alim? Oh dia bilang, Ustadz saya udah bunuh 100 nyawa, mau taubat masih bisa gak? Bisa. 100 nyawa, mau taubat? Bisa, asal lu bener mau taubat bisa. Dalam hadis. Udah gitu, ustadz yang bijaksana, dia kasih solusi. Masalahnya ini orang, selama dia berada di lingkungan yang buruk, dia bakal terus melakukan keburukan. Solusinya satu, pindah dari kampung penjahat menuju kampungnya solihin. Ketika dia lakukan itu, ya, dia pindah di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat azab mau bawa dia ke neraka, malaikat rahmat mau bawa dia ke sorga. Berselisih. Lah, kan dia selama puluhan tahun maksiat, bunuh 100 nyawa, bawa ke neraka. Malaikat rahmat bilang nggak bisa, kan dia udah niat taubat. Tapi kan taubatnya ntar kalau dia udah nyampe di kampung solihin. Nggak bisa, ini udah di tengah jalan. Kan dia udah keluar, dia udah niat. Ribut antara dua malaikat, diutus malaikat yang lain oleh Allah. Dalam Sahih Bukhari. Itu malaikat lain bilang, gini aja, solusinya, ini orang udah di tengah jalan, ya, hitung dia lebih dekat ke kampung solihin atau ke kampung penjahat. Dihitung, ternyata saat dihitung, Allah Ta'ala perintahkan, kampung penjahat menjauhlah. Kampung solihin mendekatlah. Dihitung lebih dekat 1 jengkal ke kampung solihin. Masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode dakwah ada banyak begitu. Ada satu orang tuh yang tadi dibilang dia minum minuman keras, terus dimaki, terus Nabi bilang kepada pencacinya, jangan kamu jadi pembantunya syaitan, anteknya syaitan dengan menjerumuskan saudaramu makin jauh dari Allah. Itu orang yang dicaci, orang yang minum minuman keras itu dengar begitu, ya Rasulullah, saya udah sejahat gini, saya yang zalim, tapi engkau masih belain saya. Sekarang saya betul-betul taubat. Sejak itu dia nggak pernah minum minuman keras lagi. Nabi ngobatin, mengobati, bukan cuma sekedar melarang doang. Nah kita mau dakwah itu mengobati, bukan cuma sekedar komentar. Kalau komentar, ayo lihat deh, cek Instagramnya kita, cek Facebooknya kita, tukang komentar di mana-mana banyak. Tapi tukang komentar, apa yang dia buat? Apa yang negeri menjadi baik, agama menjadi baik dengan berkat tukang komentar? Ngomentarin orang, ngomentarin ini, enggak menjadi baik. Tapi dengan sikap, dengan berbuat, dengan dakwah, metodenya Rasulullah. Gaya, kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar, dua-duanya seiring. Dan diingatkan bahwasanya orang ketaatan dan ninggalin maksiat. Ketaatan siapapun bisa menjalankan ketaatan, tapi nggak ada yang bisa ninggalin kemaksiatan kecuali orang yang punya kesungguhan. Illa shadiq. Metode gaya dakwah sahabat, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar keras.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lembut. Tapi juga dua-duanya memadukan gaya keras dan gaya lembut. Sayyidina Umar keras, Sayyidina Abu Bakar yang merangin orang-orang murtad siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang merangin orang yang nggak ngeluarin zakat siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar sampai bilang, ya Abu Bakar, beneran mau kita perangin? Tunda dulu deh, pasukan kita udah habis kemana-mana. Ya, orang ninggalin zakat kan ya masih orang Islam juga. Ya, kita tunda deh. Sekarang kita melawan serbuan Romawi, Persia, belum lagi kita juga melawan daripada orang-orang yang murtad di Yamamah. Banyak orang-orang kita yang terbunuh. Kemudian juga sekarang kita mau merangin orang yang nggak mau ngeluarin zakat. Kan mereka masih muslimin kemarinan nih. Tunda dulu, bilang enggak. Sekarang juga. Seandainya saya nggak punya apa-apa kecuali batu buat berperang, saya yang bakal berperang sendiri. Walaupun dengan kayu dan batu. Dengan jihad. Teguh. Sayyidina Umar ibn al-Khattab juga enggak melulu keras, lembut. Alhasil antara mereka ini juga kerasnya dan lembutnya. Yang keras tidak arogan hingga melanggar syariat. Yang lembut tidak menjilat hingga menelantarkan syariat. Semuanya nih sahabat masih dalam koridor syariat dan itu metode dakwah. Walaupun beda tetapi semuanya dalam koridor syariat. Jangan udah keluar dari koridor syariat terus dikasih label dakwah. Itu penistaan terhadap dakwah. Kemudian juga dakwahnya milenial bagaimana? Dakwah macam-macam caranya, silahkan pakai metode manapun, ya, dengan kebudayaan, dengan kesenian yang masih di dalam koridor syariat, pakai itu untuk menarik milenial. Bahkan juga dulu tuh salah satu contoh numuzaj daripada guru kami Al-Habib Muhammad, ayah daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bersama Syekhana Al-Habib Jailani Al-Masyhur. Itu beliau itu mereka berdua dakwah di satu kampung, masuk ke masjid kosong. Sampai nanya, ini saya mau dakwah, orang-orang kok nggak ada di masjid? Orang-orang nggak suka masjid. Sukanya apa? Orang-orang ngumpulnya itu kalau ada orkes, ada musik baru ngumpul. Oh gitu. Ya udah, kamu punya agak gendang, hajir, gendang. Ya, kalau buat acara pesta. Oh ada. Ya bawa sini, pinjem. Itu dia pergi ke pasar, dekat pasar, ya di bawah masjid, kebetulan dekat dengan masjid. Itu di tanah lapang di luar masjid dekat pasar, bergendang di situ. Sambil bergendang Al-Habib Muhammad bin Salim itu Al-Habib Jailani Masyhur, dia yang melantunkan suara-suara yang indah dengan syair-syair yang isinya doa dan pujian. Ketika bergendang dan suara yang indah, wah ini musik ini. Pada datang orang-orang pasar, ngumpul, laki, perempuan, ngumpul. Tambah banyak. Tahu-tahu mereka stop. Lah kok stop, lanjut lagi. Bilang iya sebentar dulu, kalau mau lanjut gini jangan campur laki perempuan. Laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Siap, yang penting lanjut musiknya. Hiburannya orang dulu. Lanjut lagi, bukan musik sebenarnya. Gendang sambil diiring dengan suara lantunan gosidah, isinya sholawat, isinya doa kepada Allah Ta'ala. Hingga akhirnya udah sekian lama gosidah dengan diiringi suara gendang, stop lagi. Loh kok stop? Bentar, istirahat dulu, kata Habib Jailani Masyhur. Ya sambil istirahat, ya 10 menit, nih Habib Muhammad bin Salim ngomong sama kalian deh, menghibur kalian. Dihibur dengan apa? Gini, diajarin caranya sholat, caranya wudhu, diingatkan kewajiban mereka. Begitu udah ngomong 10-15 menit, ayo lanjut lagi gosidah, istirahat lagi, lanjut lagi dakwah. Itu besokannya masjid penuh masjid. Subhanallah, ngobatin, bukan nambahin penyakit. Bukan bikin orang makin kabur dari Islam, tapi makin dekat kepada agama Islam. Kita sekarang pakai semua metode yang halal untuk deketin masyarakat ke jalannya Allah. Jangan bikin orang jauh kepada Allah. Ya deketin orang kepada Allah. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Daud, ya Daudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang ngembaliin hambaku yang kabur dariku, dikembalikan kepada Allah. Maka aku tulis pendakwah ini sebagai pejuang sejati, patriot di mata Allah Ta'ala. Yang kabur dikembalikan kepada Allah. Bukan yang dekat, udah mau kenal Islam jadi kabur gara-gara dia.
bukan yang begitu, tetapi yang jauh didekatkan kepada Allah. Yassiru la tu'assiru basyiru la tunaffiru. Jangan bikin orang jadi mental, jadi kabur daripada agama gara-gara sikap kita. Itu ada sebagian teman-teman kami, sahabat kami, itu dia bilang, saya kalau ngelihat orang yang dakwahnya arogan, cacian, makian, pakai cara yang haram dalam dakwahnya, langsung saya bersyukur, alhamdulillah, untung saya kenal Islam bukan dari dia. Kalau saya kenal Islam dari dia, pasti saya bakal berpikiran buruk terhadap agama Islam, mental dari Islam. Mungkin saya nggak mau kenal, nggak mau dekat kepada Allah Ta'ala. Jadilah kita orang yang bikin orang tuh jadi cinta sama Allah, bukan bikin orang jadi benci kepada Allah. Bikin orang masyarakat dunia cinta kepada Islam, bukan bikin orang dan dunia menjadi benci kepada agama Islam. Jaga hati kita, jangan dengki, jangan benci, jangan komentarin orang, jangan mencaci orang, jangan memaki orang lain. Bersihkan hati kita. Jangan gosip, jangan ghibah, jangan namimah. Begitu, dan sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik, hidayat, bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaihi wa fiqna lil khair wa a'inna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.